Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur buat setiap anugerahnya bagi kita. Mari kita awali seluruh aktivitas dan kehidupan kita hari ini dengan datang kepada Dia, menyembah Dia, membawa korban syukur kita di hadapannya. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak disembah dalam setiap kehidupan kita.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. 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 Kami memuliakan Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau Tuhan, kami memuliakan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau Tuhan Yesus, kami sembah Tuhan, tinggikan nama-Mu, agungkan nama-Mu Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. 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 Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Biarkan kami boleh membawa pujian, korban syukur kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Dan kiranya Engkau berkenan akan setiap pujian penyembahan kami. Ya Bapa, kami sungguh menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan demi kebaikan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami terus boleh hidup di dalam ucapan syukur kami. Hidup dalam sukacita oleh karena anugerah kasih pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami semuanya melalui firman yang kami baca dan akan kami renungkan bersama. Pimpin kami dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, lawat dan jamah setiap siapapun yang ikut dalam bergabung dalam doa pagi ini, dimanapun mereka berada.
Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah mereka. Biarlah lawatanmu, urapanmu, hadiratmu, mereka juga boleh sungguh setiap alami, setiap kami mengalami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Yakobus. Yakobus pasal 1. Kita akan membaca ayat yang ke-19 saja. Yakobus pasal 1 ayat 9 ya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-9 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Yakobus pasal 1, maaf, ayat 19 ya, ayat 19. Ayat 19 ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu aspek atau segi dari melayani adalah bagaimana kita mengasihi ya, dan kita berempati kepada orang lain. Saudara, ketika kita berbicara ini, apa hubungannya dengan firman yang kita baca? Ketika kita membaca ayat ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Saudara, apa yang membuat engkau mau mendengar orang lain? Apa yang membuat engkau mau sungguh-sungguh memperhatikan orang lain? Apa yang mendorongmu untuk sungguh-sungguh peduli dengan orang lain? Saudara, semua itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Anda peduli, Anda memperhatikan, Anda mendengar. Ini satu hal yang kita tidak bisa pisah-pisahkan itu. Untuk memahaminya sebenarnya gampang. Tanya sebaliknya. Apa yang menyebabkan engkau malas mendengar orang? Dia ngomong gak usah dengar lah. Gak usah dengar lagi. Gak usah peduli itu. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang melayani Tuhan, itu berarti juga melayani sesama. Karena kasih kepada Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dengan kasih kepada sesama. Maka Tuhan Yesus dalam pengajarannya ketika dia menyampaikan tentang bagaimana di akhir nanti, dikatakan adalah ketika kita melakukan sesuatu untuk orang yang paling hina. Siapa itu? Mereka yang dalam penjara, mereka yang sakit, mereka yang dalam kelaparan. Kita melakukannya untuk Tuhan. Maka Tuhan bilang, ketika aku telanjang, engkau memberi pakaian. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Dan ketika orang bertanya, kapan guru kamu di penjara? Kapan kamu lapar? Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap engkau melakukan kepada orang-orang itu, engkau melakukan untuk aku. Jadi saudara, ketika kita berbicara melayani Tuhan, yang tidak bisa kita abaikan adalah berarti sikap kita kepada orang lain. Dan pagi ini kita berbicara tentang bagaimana kita mengasihi dan mendengar.
ya, mengasihi dan mendengar. Jadi kasih dan empati. Bagaimana kita bisa memperlihatkan itu? Kasih dan empati. Saudara, saya sedikit memberi kesaksian tentang empati. Saya lama sekali ya, dalam kehidupan saya sulit berempati dengan orang. Mengapa? Apa sebabnya? Jadi beberapa kali ada orang, ini dulu berapa tahun yang lalu ya, beberapa kali ada orang datang menceritakan, mengeluh tentang masalah, tentang apa. Saya sulit berempati. Karena pada waktu itu ukurannya saya sederhana. Baru gitu masalah. Saya mengukur dengan apa yang pernah saya alami. Kesulitan-kesulitan, masalah yang pernah saya alami. Ketika orang datang berbicara, saya membandingkan dengan apa yang saya alami. Itu belum apa-apa, masih begitu masalah. Dalam hati saya bergumam begitu. Sehingga setiap kali orang cerita, ya cerita. Secara fisik saya sepertinya memperhatikan. Tapi hati saya menolak. Karena saya mengukur dengan apa? Dengan apa yang saya alami. Ukurannya adalah apa yang saya alami. Sehingga kalau itu jauh di bawah yang saya alami, maksudnya nggak sulit, itu nggak sulitnya itu, gampangnya itu. Saudara, tetapi berjalannya waktu dalam pelayanan ini, dan tentu firman yang saya baca renungkan mengubah hidup saya. Saudara, ketika kita ingin melayani Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, kita itu memiliki empati. Tidak lagi mengukur orang dengan diri kita sendiri. Karena setiap orang punya kapasitas masing-masing. Orang punya kemampuan masing-masing. Dan saudara, firman Tuhan hari ini cukup jelas. Hendaklah setiap orang cepat mendengar. Saudara, ketika engkau berempati kepada orang lain, engkau gampang untuk mendengar. Engkau akan menyediakan waktumu untuk mendengar. Engkau akan memberikan perhatianmu untuk mendengar. Dan mendengar dengan empati itu juga melayani. Mendengar dengan empati itu juga wujud nyata dari pelayanan. Dan saudara, yang luar biasa, kadang kita belum melakukan apa-apa. Kita hanya mendengar dengan empati saja. Orang lain itu bisa kita tolong. Orang lain itu bisa lega. Orang lain itu bisa mengalami semangat baru. Orang lain itu merasa bebannya sudah kita angkat. Luar biasa, saudaraku, kekuatan mendengar itu. Saudara, maka ketika kita berbicara tentang kebenaran firman ini, hendaklah cepat mendengar. Mendengar, sungguh-sungguh mendengar. Mendengar dengan empati. Saudara, ada banyak orang dalam kehidupan hari-hari ini. Mereka kecewa. Mereka mengeluh. Kenapa? Karena ada banyak orang-orang yang secara kasat mata terlihat begitu aktif, begitu rajin melayani, tetapi tidak menunjukkan sifat atau karakter Kristus, termasuk dalam hal empati dan kasih kepada orang lain ini. Ada banyak orang yang keaktifannya secara tadi
gereja, dalam pelayanan mimbar, ya, pelayanan gereja maksud saya, tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak memperlihatkan karakter itu. Saudara, ketika keteladanan kita tidak lagi bisa dilihat oleh orang lain, maka kehadiran kita pun tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mereka tidak lihat apa bedanya kita dan orang lain. Lalu kenapa mereka harus bersama-sama dengan kita datang bergereja? Saudara, maka kalau saudara memperhatikan kita yang pernah bersama-sama dengan saya pelayanan dan ketepatan meminta saya berdoa di akhir selesai pelayanan begitu untuk menutup, saya selalu sebut satu kata yang tidak pernah lupa. Saya selalu menyebut, Tuhan, jadikan kami orang-orang yang melayani ini contoh dan teladan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kalau kita nggak pernah atau tidak menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka pelayanan mimbar kita itu justru akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara, semakin engkau melayani Tuhan, engkau semakin dekat dengan Tuhan, dan karakter Tuhan semakin ada pada dirimu. Maka engkau bisa mengasihi dan berempati dengan orang lain. Biarlah melalui sikapmu, sikap saya, ada banyak orang terberkati. Ada banyak hari-hari ini orang punya beban masalah. Orang punya pergumulan. Dia tidak tahu mau kemana. Jadilah orang-orang yang berempati dan mengasihi mereka. Kadang sering saya menegur jemaat-jemaat yang kadang kita pergi satu tim, ya, untuk melawatkah dalam kedukaan, termasuk ketika kita membesuk orang sakit. Ada banyak orang yang kehilangan empati karena mungkin sudah sering dilakukannya. Ada banyak orang tidak memiliki empati lagi karena mungkin itu sudah jadi kebiasaan. Saudara, milikilah kasih dan empati kepada orang lain yang sedang memiliki pergumulan, yang sedang mengalami kedukaan, yang sedang mengalami masalah, yang sedang sakit. Supaya apa? Melalui empati yang betul lahir dari hatimu, kasihmu, orang itu rasa engkau mengasihi dia atau tidak. Orang itu bisa membedakan engkau betul-betul berempati dengan dia atau tidak. Atau hanya engkau datang, engkau hanya mendengar sekedar basa-basi. Setiap kita bisa merasakan itu. Kiranya Tuhan memakai kita semuanya untuk kita boleh lebih sungguh-sungguh lagi belajar berempati, mengasihi orang lain. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Ajar kami ya Tuhan untuk mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan, ajari kami untuk kami boleh
memiliki kasih dan empati kepada orang lain. Ajari kami untuk cepat mendengar, oleh karena kami mengasihi. Ajari kami untuk boleh cepat memperhatikan, tetapi kami lambat untuk berkata-kata, termasuk lambat untuk marah. Ajar kami untuk memiliki empati kepada orang lain yang sedang dalam pergumulan, yang sedang ada dalam masalah, bahkan mereka yang sedang sakit, sedang berduka, supaya kami boleh memperlihatkan kami mengasihi mereka. Dan biarlah itu menjadi satu pelayanan kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini untuk kebenaran firman ini. Ajar kami untuk kami boleh melatih diri kami. Ajar kami untuk kami boleh ikut terlibat dalam pelayanan ini. Mendengar orang lain dengan penuh empati. Dan biarkan Tuhan, kami melalui kehidupan kami, Tuhan Kau juga memakai untuk mereka boleh ada banyak orang mengenal Kristus. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun kami berada yang tergabung dalam doa pagi ini. Jikalau di antara kami ada yang belum memiliki, sulit untuk mengasihi dan berempati dengan orang, Tuhan Engkau yang menolong menjamahnya. Tuhan, kiranya pengalaman kasih yang dari Engkau memampukan kami untuk peka, untuk kami simpati dengan orang lain. Tuhan, mampukan kami. Dan kami boleh sungguh datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan dalam kehidupan kami, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kami, yang membutuhkan perhatian kami dengan kasih dan empati kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan diakonia. Biarlah pelayanan-pelayanan diakonia ini menjadi satu bukti nyata betapa Tuhan mengasihi orang-orang yang ada dalam kesulitan. Mereka yang sedang kelaparan, mereka yang sedang dalam penjara, mereka yang sedang dalam Tuhan kesulitan, mereka yang sedang dalam duka. Supaya kehadiran kami merepresentasikan kehadiran Engkau. Sehingga Tuhan pun boleh menyebut, Tuhan, bahwa ketika aku lapar, Engkau memberi aku makan. Ketika aku dalam penjara, Engkau mengunjungi aku. Ketika aku telanjang, Engkau memberi aku pakaian. Tuhan ingin kami melakukan hal serupa kepada orang lain. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi. Berkati untuk setiap pelayanan diakonia, baik pelayanan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mereka yang tinggal di tepi rel, mereka yang ada di rumah singgah. Tuhan, berkati. Dan juga untuk pelayanan mereka yang mengalami, Tuhan, kesulitan-kesulitan, mungkin dalam masa-masa mereka rehabilitasi. Tuhan, juga berkati buat setiap pelayanan kami. Mereka yang mungkin mengalami keterikatan dengan satu dan lain hal, Tuhan, juga yang saat ini harus dirawat dalam rehabilitasi, Tuhan juga berkati. Termasuk berkati juga untuk pelayanan kami kepada jemaat, kepada orang-orang luar, bahkan kepada mereka yang membutuhkan pelayanan untuk kami. Tuhan, lakukan. Tuhan, berkatilah kami, supaya melalui pelayanan kami Tuhan dipermuliakan. Dan berkati juga untuk setiap kami ya Bapa, supaya dalam kehidupan kami dimanapun kami boleh memiliki kepekaan ini, kami berempati dengan orang lain. Oh Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mau serahkan buat setiap pelayan-pelayan diakonia, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga maupun oleh gereja, agar biarlah melalui pelayan-pelayan ini nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan, kehadiran gereja dimanapun boleh disadari sebagai kehadiran yang membawa berkat, kehadiran yang boleh mengubah lingkungan, kehadiran yang boleh menjadi satu keteladanan Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami rindu, kami terus belajar mengasihi, karena kami boleh sungguh belajar empati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa untuk mereka yang sakit.
Tuhan berikan lawatan-Mu, berikan kesembuhan, berikan jamahan-Mu. Bila saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit hari ini, apakah mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang berobat dirawat jalan, atau mereka yang sedang dalam proses penyembuhan, kesembuhan, pemulihan, Tuhan turut campur tanganlah. Tuhan, Kau jamahlah setiap pribadi. Kami rindu kesembuhan itu, dan kami rindu biarlah Tuhan melalui kesembuhan nama Tuhan dipermuliakan, biarlah melalui kesembuhan kesehatan yang dialami nama Tuhan diagungkan, dan biarlah Tuhan setiap orang boleh melihat betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan, terima kasih, berkati juga untuk setiap saudara kami yang sedang ada dalam pergumulan kesulitan, baik kesulitan apapun menyangkut rumah tangga, anak, ataupun kesulitan menyangkut ekonomi. Tuhan juga berkati, Tuhan yang turut campur tangan. Terima kasih Bapa, kehidupan kami hari ini semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mampukan kami untuk kami terus melatih diri kami, untuk kami lebih peka, kami bisa mengasihi dan berempati kepada orang lain, Tuhan, yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Aktivitas kami dan juga untuk pendidikan anak-anak, pekerjaan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memimpin, menyertai kami sepanjang hari ini. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh memohon kepadamu. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya Tuhan boleh menyertai kita semuanya, dan biarlah kita boleh mempraktekkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita cepat untuk mendengar dengan penuh empati, mendengar dengan penuh kasih, dan biarlah kita hidup terus belajar untuk mengasihi dan berempati dengan orang lain di sekitar kita. Tuhan dipermuliakan, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.